Nah, pertanyaan saya, Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah yang investasinya tinggi, kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah, jadi apa yang akan Bapak lakukan? Apakah dalam pengentasan kemiskinan, orang miskin itu tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga subjek yang ikut di dalam menyelesaikan masalah? Mungkin detailnya saya mohon paparan dari Bapak. Terima kasih. Benar. Jadi kalau saya ya dan tim saya, kita ingin cari solusi yang cepat. Jadi kita jangan berargumen berapa persen, berapa juta ini dan itu. Kalau saya sebagai mantan militer, saya dididik untuk selalu siap menghadapi kemungkinan paling jelek. Katakanlah kemiskinan, ya bukan kita mau berargumen, katakanlah kemiskinan kita memang sudah 100 juta orang. Ya berarti kurang lebih 21 juta kepala keluarga. Iya kan? What is the solution? Tadi saya sudah paparkan. Ya. Pemerintah kita sekarang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar dari APBN kita untuk meringankan beban orang-orang miskin. Subsidi energi, subsidi BBM, direct transfer, cash direct transfer, dana desa dan semuanya. Dan dalam pembagian tadi, Bapak Ibu lihat, ya, alokasi untuk perlindungan sosial, bantuan sosial sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, hampir 500 triliun. Untuk pendidikan 660 triliun dan sebagainya. Jadi kita punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, apa ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan, kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semoga hanya saya saja yang tertawa ya ketika mendengar langkah berani solusi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini, bahwa untuk mengurangi kemiskinan di negara kesatuan Republik Indonesia itu, Prabowo akan menyiapkan makan siang gratis. Mendengar kata makan siang gratis ini, saya sendiri rasa-rasanya bahwa janji dari seorang presiden ini kok absurd ya. Solusi yang tidak punya marwah. Solusi yang tidak menunjukkan bahwa ini disampaikan oleh seorang calon presiden. Bagaimana tidak?
solusi untuk mengurangi kemiskinan di Republik ini. Prabowo dengan santainya mengatakan bahwa akan menyiapkan makan siang gratis. Itu adalah solusi langkah berani yang akan diambil oleh Prabowo Subianto. Hal yang perlu saya garis bawahi ketika Prabowo mengatakan bahwa di semua sekolah dari SD, SMP, SMA sampai pesantren akan menyiapkan makan siang gratis. Ini di lembaga pendidikan ya. Artinya bahwa secara tidak langsung besok lusa pasti akan ada sekolah-sekolah dengan pembagian tertentu. Misalnya, oh sekolah ini untuk sekolah orang-orang miskin. Sekolah yang ini untuk sekolah orang-orang kaya. Karena tidak mungkin bahwa dalam satu sekolah itu diisi oleh orang miskin dan orang kaya. Masa iya sih? Teman saya orang miskin, saya orang kaya. Teman saya ini pergi makan siang gratis, sementara saya jadi penonton. Di manakah keadilan itu? Apakah ini adalah solusi yang tepat? Janji Prabowo ini kok malah saya berpikir seperti orang yang janji di pinggir jalan yang sementara jual obat itu ya. Seperti para penjual obat. Obral janji, tapi tidak masuk di akal. Janji yang tidak punya marwah. Tidak punya nilai. Tidak punya integritas. Ini seorang calon presiden. Bukan calon dusun, atau calon RT, atau calon kades. Tapi calon seorang presiden. Dia akan bertanggung jawab kepada 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Saya secara pribadi tadi berpikir bahwa ketika Mbak tadi menanyakan apa solusi dari Bapak untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia ini. Saya secara pribadi berpikir bahwa Prabowo akan memberikan jawaban, misalnya menyiapkan lapangan pekerjaan, membuka tempat pabrik, membangun industri-industri di setiap provinsi, agar bisa diisi oleh putra-putra daerah untuk bekerja di situ. Itu harapan saya. Ternyata jawaban Prabowo di luar dari dugaan saya. Seorang calon presiden, tetapi punya solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia ini hanya bisa dengan menyiapkan makan siang gratis. Sungguh, bagi saya, ini adalah model pemimpin yang tidak layak untuk membangun bangsa ini. Model pemimpin yang tidak punya niat untuk memimpin negeri ini. Kalau orang punya niat, tentu dia akan berpikir bagaimana caranya agar rakyat saya ini tidak lagi miskin. Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya bangun? Bukan memberikan solusi mental enak seperti ini. Sampai kapan seorang Prabowo Subianto akan mampu memberi makan siang gratis kepada rakyat Indonesia ini? Apakah selamanya negara ini akan dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto dengan programnya makan siang gratis ini? Inilah tipikal atau karakter dari seorang pemimpin yang mental enak, yang tidak punya daya juang, yang tidak bisa berpikir
bagaimana caranya untuk mensejahterakan, untuk membangun rakyat saya. Dan model-model pemimpin seperti ini jangan pernah dikasih kepercayaan untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Jangan sampai segala sumber daya yang ada di bangsa ini bisa digadaikan. Karena solusinya dia benar-benar tidak bisa membuat orang lain itu untuk berjuang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja kita rakyat Indonesia bisa menjadi pribadi yang sadar, melek akan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini. Kita butuh pemimpin yang mampu untuk membangun dan mensejahterakan rakyat ini. Bukan dengan cara-cara yang instan seperti ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian spesial tentang Prabowo Subianto ini. Semoga pemirsa sekalian bisa berkenan juga untuk men-share video ini di link media sosial kalian agar semakin banyak orang yang mengetahui siapa sebenarnya Bapak Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Dan bagi pemirsa yang belum subscribe channel ini, saya minta bantuannya untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe agar pemirsa sekalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang kedua tadi mengenai food estate. Kemudian Food estate dan food estate. lahan ya Pak. Ya, jadi begini, food estate sekarang kita mau Indonesiakan istilahnya, lumbung pangan. Ya, lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia. Lumbung pangan desa. Jadi yang kita mau bikin adalah hidupkan lagi lumbung pangan desa, lumbung pangan kecamatan, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan provinsi, dan lumbung pangan nasional. Dan nantinya saya sangat optimis, kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Ya, amin. Ini sudah kita laksanakan, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita punya kurang lebih 20 juta hektar rawa. 20 juta hektar rawa ya yang tidak termanfaatkan, hanya sumber malaria saja. Ya. Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, ya, membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa. Ada teknologinya dan kita sudah laksanakan, dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa, dan masalah air tidak ada masalah. Jadi dengan kita manfaatkan, kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektar rawa, kita sudah swasembada pangan. Baik. Dan dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo. Kalau berdoa yang tenang, yang khusyuk, tidak perlu berteriak-teriak, apalagi nadanya memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengabulkan doa. Doa itu ada tata caranya,
doa itu ada adabnya, doa itu ada sopan santunnya. Apalagi yang kita minta adalah zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi. Maka tidak perlu berteriak, Allah maha mendengar, Allah tidak tuli. Cara-cara berteriak seperti itu, memaksa-maksa seperti itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya pada pilpres-pilpres sebelumnya, dan terbukti doanya tidak dikabulkan. Pak Prabowo kalah lagi, kalah lagi. Betul kata Mas Gibran, tenang Pak Prabowo, tenang Prabowo. Nampaknya Pak Prabowo sedang tidak tenang. Maka Pak Prabowo harus menenangkan diri dulu dalam Pilpres 2024. Istirahatlah yang tenang Pak Prabowo. Insya Allah Indonesia baik-baik saja. Makanan dan minuman untuk rakyat tercukupi tanpa doa-doa yang memaksa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi tentang lumbung pangan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Perlu pemirsa ketahui bahwa lumbung pangan yang diceritakan oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya tadi itu adalah proyek gagal. Satu lumbung pangan yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo dikelola oleh Menhan, yakni Bapak Prabowo Subianto ini gagal total. Ini adalah bukti nyata bahwa seorang Prabowo Subianto itu tidak bisa bekerja. Baru dikasih satu proyek, satu lumbung pangan di Kalimantan yang dia ceritakan tadi. Tetapi proyek itu gagal, tidak menghasilkan apa-apa. Padahal hutan sudah dibabat semua. Makanya ada aksi protes dari masyarakat Kalimantan. Mereka tidak terima ketika hutan yang begitu rimbun dibabat habis, tetapi pada akhirnya tidak berguna, tidak berfungsi untuk apa-apa. Banyak sekali kecaman-kecaman keras dari masyarakat Kalimantan terhadap food estate yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Ini adalah proyek gagal. Makanya ketika dia berbicara soal lumbung pangan tadi, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, jijik saya mendengarnya. Kasih satu proyek aja seorang Prabowo Subianto tidak bisa bekerja. Apalagi di semua provinsi di Indonesia ini, di semua desa di Indonesia ini, di semua kabupaten di Indonesia ini. Satu saja Prabowo tidak bisa kerja. Apa yang bisa kita harapkan? Janji itu jangan hanya ngedabrus. Janji dari seorang capres itu harus masuk akal. Biar rakyat Indonesia bisa merenungi. Bisa merefleksi. Bisa berpikir 2-3 kali. Bukan janji asal bacot. Tentu ini sangat memalukan. Seorang calon presiden, bukan calon ketua RT. Lalu poin yang kedua, saya melihat karakter yang dimiliki oleh Prabowo Subianto ini, temperamen emosionalnya itu sangat tinggi. Kita rakyat Indonesia perlu berpikir 2-3 kali. Sosok pemimpin seperti ini sangat berbahaya untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan golongan.
Kita butuh pemimpin yang sabar, yang ikhlas, yang nasionalis. Bukan pemimpin yang gebrak-gebrak meja. Bukan pemimpin yang hanya bisa berteriak-berteriak. Tidak perlu berteriak. Rakyat juga akan dengar. Semoga kita rakyat Indonesia bisa lebih kritis lagi untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin kita saat ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dekat dengan Prabowo terbukti menyeretnya ke dalam kehilafan dan membiarkan Gibran jadi cawapres adalah penghinaan moral etis demokrasi. Melihat kondisi yang ada, saya tentu harus realistis. Raja alim disembah, raja lalim disanggah. Mengikuti arah politik Jokowi yang condong ke Prabowo adalah alarm bahaya. Itu adalah bersatunya modal oligarki yang ditopang perangkat negara di bawah kendali Jokowi. Bukan isapan jempol. Media bahkan sudah mengendus ulah Jokowi yang mengerahkan alat negara guna meluluskan Gibran. Mengetahui itu, jujur, saya mengelus dada. Untuk itulah, saya tidak ingin lebih jauh berdosa. Betapa berbahayanya jika Prabowo Gibran sampai berkuasa. Prabowo punya rekam jejak hitam dalam urusan politik, dari tindak kekerasan di masa lalu hingga cara-cara tercela yang sering ia tempuh. Ketika MK saja sudah buat mainan, maka tidak tertutup kemungkinan semua perangkat negara yang lain juga bisa dimanfaatkan. Kita bicara fakta sekarang. Fakta pertama, abang iparnya Prabowo namanya Sudajat Jiwandono, tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke? Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Lu tahu nggak yang namanya cemen? Dan lu tahu nggak orang cemen tuh kayak gimana bentuknya? Ini orangnya. Gue cemen, gue cemen, gue cemen. Kenapa gue bilang dia cemen? Ini orang baru mau bersuara kalau nguntungin dia secara politik. Kalau dalam hitung-hitungannya dia rugi, dia nggak bakalan bersuara. Coba inget-inget dulu waktu rame soal Piala Dunia U20. Ada nggak suaranya dia? Sepi dan nggak ada suaranya. Karena dia takut buat bersuara. Kalau dia berani bersuara, nasibnya dia bakalan seperti Ganjar, ikut-ikutan dibully. Muka boleh cowok, tapi kelakuan ngondek. Itu namanya cemen. Tapi ada lagi yang lebih parah cemennya. Dianya diam, ngilang, nggak tahu kemana. Buzzer-buzzernya ikutan nyerang Ganjar. Padahal sebelum Piala Dunia itu, kita itu nggak pernah senggolan sama timnya Prabowo. Malahan, kita ikut ngebantu jagain Prabowo. Tapi, giliran ada momen bisa mendegradasi popularitasnya Ganjar, Ganjarnya diserang habis-habisan sama pasukannya Prabowo. Ini yang dinamain temen makan temen. Dan kalau lo ngelihat dia ngirim bantuan ke Palestina, lo harus tahu dan harus ingat, yang ngirim itu pemerintah Indonesia, bukan Prabowo. Dan bantuan itu dibeli pakai duit lo sendiri, bukan duitnya Prabowo. Jadi jangan sampai ketipu sama pencitraan dua capres ngondek ini ya. Udah ngondek cemen pula. Kalau mau objektif, yang konsisten ngebelain Palestina itu cuman Ganjar doang. Yang lain cuman cari panggung di atas penderitaan rakyat Palestina untuk kepentingan politiknya dia sendiri. Apa lo? Jadi saya akan tutup dengan mengatakan, belajar dari shock-shock yang terjadi di dalam perjalanan Indonesia yang long and winding road, kita boleh punya optimisme yang bagus, yang tinggi. Karena Indonesia itu termasuk sedikit negara yang mau dan bisa belajar dari berbagai shock. Anda mungkin nggak percaya ya, kayaknya wajah Anda mukanya kayaknya flat aja waktu saya bilang Indonesia itu sedikit negara yang mau dan bisa belajar. Ada negara itu yang nggak belajar-belajar aja. Dari krisis, udah tahu akan masuk ke lubang, dia masuk aja terus. Ada negara yang 100 tahun yang lalu jadi negara emerging mau developing lagi. Setback itu bisa terjadi. Dan kalau suatu negara masuk di dalam mood atau
mode yang dimana kalian nggak mampu belajar, nggak mampu bisa berpikir maju, nggak bisa baca data, nggak menganalisa data, come up dengan suatu pemikiran, maka negara itu bisa setback. Dan setback itu bisa lama. Once kalian masuk ke dalam setback, keluar dari situ so long. Makanya muncul yang disebut middle income trap. It is a trap. Once you are in a trap, perangkap itu, Anda dan rakyatnya makin gelisah, makin marah, makin emosi. Orang yang emosi itu pasti nggak akan nyelesain masalah. Bener kan? Di dalam hidup kalian sehari-hari saja. Mau boleh berantem sama temen, mau sama orang tua, sama kakak adik. Once you get emotional, meledak aja, and that's it. Biasanya itu rusak aja kalau emotional. Makanya saya mengatakan, kalau forum ini mendikte dengan mengatakan data, this is a good start, a good habit. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data, mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa. Kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional. Baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding, tapi kita bisa mengatakan saya tahu ini akan winding, beloknya ke sana dan di belokan itu pasti akan terjadi ini, and then you prepare it. Kalau orang Jawa ada Ronggo Warsito dulu mengatakan ojo gumunan, ojo kagetan. Itu hanya akan terjadi kalau Anda tahu data. You are not going to be gumun. Siapa yang nggak tahu gumun di sini? Gumun is actually amazed. Tiap kali kaget-kaget. Oh, kenapa ya Indonesia begini ya? Kenapa dunia begini ya? Tiap kali ada kejadian, tiap hari kita cuman mukanya itu kaget-kaget dan gumun-gumun. Nah, Anda semuanya sebagai generasi milenial yang very knowledgeable, tech savvy, connected, based on data, jangan jadi generasi yang mudah sekali untuk kagetan dan terbengong-bengong. Jadi generasi yang you know where to go, you design your own path, dan make sure bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, satu catatan penting dari pidatonya Menteri Keuangan Mbak Sri Mulyani ini, bahwa jangan pilih pemimpin yang emosian. Sekali lagi, jangan pilih pemimpin yang emosian. Kenapa saya sengaja menyajikan cuplikan video apa yang disampaikan oleh Mbak Sri Mulyani ini? Karena ini saya secara pribadi menilai bahwa pidato ini sangat tepat jika saya kaitkan dengan karakter yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Karena saya secara pribadi menilai Prabowo Subianto adalah orang yang temperamen, orang yang suka marah-marah, orang yang emosian. Kita rakyat Indonesia, jika kita mau maju, jika kita mau berkembang, sekali lagi saya tegaskan, jangan pilih pemimpin yang emosian. Kita butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang rileks, pemimpin yang suka bergaul dengan kita, pemimpin yang mampu untuk menempatkan dirinya di mana saja dia berada. Itu adalah pemimpin yang kita butuhkan saat ini untuk membangun bangsa ini. Presiden Joko Widodo telah memberikan kita banyak contoh kepemimpinan yang beliau terapkan selama membangun Indonesia ini kurang lebih selama 10 tahun ini seperti apa. Tentu itu adalah hal-hal yang baik. Walaupun pada akhirnya
banyak relawan, banyak pengagum Joko Widodo yang harus kecewa dengan sosok Presiden Joko Widodo ini. Tetapi terlepas dari itu, Joko Widodo adalah satu presiden yang mampu untuk membangun bangsa ini, yang mampu untuk mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Joko Widodo telah berjuang semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Saat ini, hari ini, saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita cari pemimpin, kita pilih pemimpin yang mampu untuk melanjutkan program-program kerja apa yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo ini untuk kedepannya. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa jika beliau sudah mulai dari SD, SMP, sampai SMA atau bahkan sampai kuliah, beliau berharap bahwa pemimpin berikutnya silakan lanjut di universitas, di perguruan, ke hal-hal yang lebih tinggi, bukan start lagi dari TK. Ini adalah poin penting juga untuk kita renungkan. Siapa sih pemimpin yang mampu untuk melanjutkan legasi dari seorang Presiden Joko Widodo ini? Jangan kita pilih pemimpin karena kita menerima bayaran dari dia. Jangan kita pilih pemimpin karena kita diberi janji manis oleh pemimpin yang bersangkutan. Tetapi kita pilih pemimpin berdasarkan hati nurani kita. Karena hanya hati nurani kita yang akan menentukan pemimpin itu berintegritas, pemimpin itu punya rekam jejak yang baik, pemimpin itu mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mari kita berjuang bersama-sama, kita memilih pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Jangan pilih pemimpin yang emosian. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.